Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, guru PAE di Madrasah Sanawiyah Marapit Taklimat Jombang, Desa Mamandaya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG PAE dalam jabatan P1 tahun 2025 di LPDK UIN Arang-Ini, Banda Aceh. Hari ini Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan P1 tahun 2025 pada peserta didik kelas 7 dengan topik pembelajaran sholat fardu dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, Bapak-bapak dosen, tim penilai di LPDK UIN Arang-Ini, Banda Aceh, mari kita simak bersama bagaimana perjalanan video selanjutnya dan selamat menyaksikan. Beri salam kepada Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, anak-anak, mari kita sama-sama dulu berdoa ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini. Karena itu, mari kita sama-sama berdoa ya. Yang memimpin doa hari ini adalah ketua kelas, itu Fatir ya, Fatir. Bimbing doa dulu ya teman-temannya. Silakan Fatir. Ya, mulai berdoa.
akan menabsen dulu kehadiran anak sekalian untuk terakhirnya. Saya absen. Yang pertama Dania hadir ya? Hadir. Destiana hadir. Erni Musdiani hadir. Pak Hadir Riza Kurniawan hadir. Purna Widya Stuti hadir. Kusnaini hadir. M. Abzalul Fakir hadir. Muhsin hadir. Sofiatun hadir. Yola Widianti hadir. Pak Rozi hadir. Aditya hadir. Aditya hadir. Ya, kita sudah pesan ya. Jadi di sini ada yang tidak masuk ya. Ini tidak masuk sakit ya, sakit. Namanya tidak masuk ke orang jadi sakit ya. Yaitu darurat dan apakah pada hari ini anak-anakku sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Jadi anak tidak ada yang kurang ya. Jadi kita akhir di sini dalam sehat semua ya. Kemudian selanjutnya yaitu pada pelajaran itu menguatkan tentang pentingnya nasionalisme ya. Nasionalisme kita perhatikan ya. Jadi Pak Guru mengangkat sini tentang bagaimana pentingnya menanam sikap nasionalisme. Jadi yang terpenting di sini adalah yang kita tanamkan adalah cinta tanah air. Cinta pada tanah air yang pertama sikap daripada sifat nasionalisme. Kemudian yang kedua itu kebanggaan bangsa ya. Kemudian loyalitas yang tinggi ya. Kemudian selanjutnya yaitu pengabdian pada negara. Kemudian berkorban ya, sanggup berkorban. Kemudian menjaga kebudayaan yang baik dan memajukan bangsa ini ya. Bagaimana bangsa ini bisa maju tentu kalian sudah pahami. Tentu dengan kita menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, masuk di sekolah. Baik, selanjutnya Pak Guru pertanyakan tentang bagaimana pengalaman di sholat kita dalam keadaan yang tertentu. Bagaimana bicaranya kita sholat dalam keadaan tertentu. Nah, sekarang Pak Guru mengadakan pertanyaan ya, berikan pertanyaan, bagaimanakah pengalaman anak-anak dalam melaksanakan sholat saat bepergian jauh? Ya, ini coba kami minta, Pak Guru minta dijawab oleh Destiana. Kami belum pernah bekerja jauh, Pak Guru. Kami belum dapat melaksanakan sholat bekerja. Ya, jadi kalian tentu tidak pernah bepergian jauh ya, tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat di dalam perjalanan. Akan tetapi ya, sholat di dalam perjalanan itu, di dalam musafir itu boleh kita ada rukhsah diberikan dalam agama Islam. Ya. Agama Islam merupakan agama mu'tadil alami, tidak memberatkan umatnya untuk melakukan ibadah. Jadi dalam ketika dalam perang
bepergian atau musafir boleh sholat itu di kasar, boleh di ringkas ya, boleh diringkas. Yang 4 jadi 2, yang 4 itu kita ringkas jadi 2, kemudian boleh yang 2 waktu dijamakkan ya. Pertengkar anak-anak sholat dalam kondisi sakit. Bagaimana anak-anak melakukannya? Jadi ya kami minta yaitu Erni Mustiani. Saya pernah mengalami berat dan demam tinggi. Dalam kondisi itu, saya sholat sambil duduk di kursi karena tidak mampu berdiri lama. Jadi dalam kondisi tidak mampu, boleh kita duduk sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh pakai syarat, boleh pakai hati dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti ya. Kegiatan inti yaitu jadi pada hari ini Pak Guru akan memberikan pelajaran ya. Pelajaran yaitu model discovery learning, demonstrasi. Jadi apa maksudnya sini anak-anak ya? Jadi anak-anak sendiri mencari pengetahuan sendiri ya. Nah, itu. Jadi yang harus kalian boleh banyak membaca ya, baca buku dan lain sebagainya ini. Nah, itu yang kalian jadi sendiri ya. Nah, itu. Kemudian dengan cara demonstrasi ya, berdiskusi dengan teman-teman ya. Bagaimana itu caranya untuk supaya ilmu itu bisa kalian dapati ya. Itu. Jadi baiklah. Jadi yang pertama sekarang kita amati anak-anak sekalian, kali ini kalian siswa ya, Pak Guru tayangkan yaitu video singkat ya, tentang bagaimana praktik sholat dalam kondisi tertentu ya. Pelajaran fikih. Kali ini kita bahas materi kelas penunjukan sholat dalam keadaan darurat. Jangan lupa simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Sholat adalah tiang agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Namun hendaknya seorang muslim terkadang mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban ini. Kondisi tersebut adalah berupa keadaan yang sifatnya darurat, contohnya ketika dalam perjalanan. Ketika dalam keadaan peperangan. Dan dalam keadaan sakit berat. Untuk itu, Islam telah memberikan dosa atau keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286.
Sholat bagi orang yang sakit agar berdiri jika mampu. Jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk. Jika dia tidak kuat sujud, maka isyaratkan dengan kepalanya. Tetapi hendaknya sujudnya lebih rendah dari rukunya. Kalau ia tidak mampu sholat sambil duduk, sholatlah sambil berbaring ke sebelah kanan, menghadap kiblat. Jika tidak mampu sholat sambil berbaring ke sebelah kanan, sholatlah sambil terlentang, dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Hadis riwayat Darqutni. Dari pemaparan hadis tersebut dapat kita rincikan menjadi 4 hal sebagai berikut. 1. Cara sholat sambil duduk. Posisi duduk seperti duduk iftirosh atau duduk tasyahud awal, niat, takbir, bacaan iftitah, fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Rukun dilakukan dengan cara membungkukkan badan serta wajah kurang lebih setara dengan tempat sujud atau semampunya. I'tidal dan bacaan yang tepat dilakukan dalam posisi duduk. Sujud dilakukan 2 kali, dan tasyahud akhir serta bacaan salam sama seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada lampu dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Jadi kalian tadi boleh melihat videonya ini. Jadi yang pertama di sana diterapkan dalam video ini adalah sholat dalam keadaan peperangan. Jadi ketika orang berperang, walaupun perang yang bagaimanapun, tetap sholat itu wajib dilakukan apabila sudah datang waktunya. Apabila termasuk waktunya, walaupun dalam keadaan perang yang penting, wajib dikerjakan. Tapi caranya, ada caranya orang mengerjakan sholat dalam keadaan perang. Umpamanya buat 2 barisan ataupun 3 barisan. Yang 1 barisan paling belakang boleh duduk tidak sholat. Barisan kedua di depan itu yang dalam sholat. Yang di belakang itu berjaga-jaga. Kemudian setelah nanti selesai yang barisan kedua barisan, baru yang belakang itu lanjut ya untuk mengerjakan sholat. Itu cara kita sholat dalam keadaan berperang ya, dalam keadaan berperang. Kemudian kita lanjut kepada bagaimana pengertian sholat itu. Pengertian sholat itu bagaimana? Jadi pengertian sholat dalam kondisi tertentu adalah merupakan pelaksanaan sholat wajib 5 waktu ya, yang dilakukan oleh seorang muslim dalam keadaan tidak biasa. Itu namanya sholat dalam kondisi tidak tertentu, itu melaksanakan sholat wajib ya, 5 waktu yang dilakukan oleh seseorang muslim dalam keadaan tidak biasa. Bagaimana yang dikatakan tidak biasa? Itu contohnya seperti dalam keadaan sakit, seperti tayangan tadi di video yang tadi ya. Kemudian dalam sedang kita bepergian jauh ya. Lebih kurang perjalanan itu adalah 95 ya. 95 km. Mungkin kalau dari sini sampai ke Mataram, dari Lombok Timur, dari Kayangan sampai Ramenang, mungkin dapat 95 kilo ya. Akan tetapi itu mungkin sekarang ini tidak menjadi ukuran ya, perjalanan itu, karena dulu ini ya, dulu masih orang di zaman Rasulullah, perjalanan itu masih memakai hidup binatang ya, seperti unta, kuda ya, kita masih jalan ya. Jadi jalan yang jauh itu bisa ditempuh berhari-hari ya. Kalau sekarang jalan yang jauh bisa ditempuh paling 1 jam bisa nyampe. Perjalanan yang 95 km itu bisa nyampe dalam 1 jam. Itu dalam keadaan musafir.
Musafirnya itu ya adalah musafir yang tidak ada unsur maksiat. Musafir yang unsurnya mencari suatu kebutuhan hidup, ya, mencari nafkah hidup, ataupun musafir pergi menuntut ilmu pengetahuan, ataupun musafir pergi berhaji. Seperti sekarang ini, ya, jemaah haji banyak yang sudah nyampe di kota Mekah, ya. Nah, dalam perjalanannya itu boleh dia melaksanakan sholat dalam keadaan tidak kondisi tertentu. Bagaimana kondisi tertentunya? Dia boleh mengkasar sholatnya, kemudian boleh menjamak sholatnya. Sholat yang boleh dikasar itu adalah sholat yang rakaatnya 4, ya. Seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Ini yang boleh dikasar. Kasar itu artinya sholat yang diringkas, sholat yang dipendekkan, ya. Sholat yang dipendekkan, yang 4 dipendekkan menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat kasar ini boleh juga dengan cara dijamak. Jamak itu ada 2 macam, ya, seperti yang telah kita lewati belajar di masa di pelajaran semester ganjil di bab sholat, ya, bab sholat. Di sana dijelaskan bahwa sholat jamak itu ada 2, ya. Ada yang dijamakkan secara takdir dan ada yang dijamakkan dengan secara takhir. Artinya apa, anak-anak sekalian? Jadi sholat yang dijamak yang dengan takdir itu adalah umpama zuhur dengan asar. Mana yang ditakdirkan, dudukkan dulu waktu yang pertama, baru waktu yang kedua. Nah, itu, ya, dinamakan jamak takdir. Jadi digabungkan sholat zuhur dengan asar, digabungkan di waktu zuhur. Nah, itu bisa digabungkan, ya. Digabungkan dua-duanya. Ataupun kita menggunakan jamak takhir sesuai dengan kondisi perjalanan kita dalam musafir, ya. Kita bisa jamak takhir. Umpamanya perjalanan satu kendaraan dari Lombok Timur menuju Denpasar, Bali, ya. Menuju Denpasar, Bali. Nah, dalam kondisi tidak menentu, ya, jadi dari Lombok Timur paling ujung sana perjalanan, terus sampai di Mataram waktu zuhur sudah ada. Waktu zuhur sudah ada. Sementara keadaan mobil ini terus saja berjalan, tidak mau berhenti, ya, tanpa mengenal berhenti. Jadi boleh kita berniat, ya, dalam sholat ini untuk kita jamak takhir nanti, ya. Sementara dari Mataram menuju pelabuhan itu, pelabuhan yang di lebar sana, ya, menuju Bali itu masih kurang lebih 30 menit, ya. Kita untuk melaksanakan diskusi, ya. Diskusi artinya diskusi kelompok. Diskusi kelompok, ya. Perhatikan, ya, Bapak Guru sekarang akan membagikan gambar kerja NKPD, istilahnya, ya, singkatan dari gambar kerja peserta didik. Nah, kalian kerjakan di sini menurut kelompoknya masing-masing, diskusikan bagaimana jawabannya yang pas, yang baik, ya. Setelah kalian amati bagaimana bentuk gambar ini, setelah kalian amati bagaimana bentuk gambar ini, kondisi gambar ini, itu yang kalian diskusikan. Kemudian kalian berikan jawaban. Kemudian setelah selesai nanti lebih kurang Pak Guru persiapkan mungkin lebih kurang dalam waktu 15 menit atau 10 menit, ya, untuk kalian diskusikan atau presentasikan, ya, oleh kelompoknya masing-masing atau dipertanggungjawabkan oleh kedua kelompoknya nanti, ya. Sekarang Pak Guru
akan bagikan masing-masing kelompok itu tugas ya lembar kerja peserta didik. Kalian baca dulu ya, dulu satu, gambar satu persatu kalian baca dulu. Kalian baca gambar ini, dipahami dulu gambar ini dulu, jangan asal menjawab. Ya. Dipahami dulu ya, satu-satu dari nomor 1 sampai 12 langkah-langkah sholat dalam keadaan duduk ini. Kalian dipahami dulu ya. Untuk gambar ini dari nomor 1 sampai nomor 12. Mana dipahami dulu, dibaca ya. Apa keterangannya di bawah ini. Kemudian lihat pertanyaan satu persatu kalian jawab. Dulu kelompoknya jawab semua. Sama-sama kelompok A, Sofiatul. Bagian A ya. Pertanyaan. Pertanyaan apa yang kamu lihat dari gambar tersebut di atas setelah kamu membaca dengan teman-teman kalian, diskusikan dengan kelompoknya. Bagaimana jawaban yang diberikan pada lembar jawaban yang sudah disediakan tadi. Ya. Silakan bacakan supaya didengar oleh teman-teman kelompoknya yang lain. 1. Orang sholat dengan posisi duduk. 2. Orang sholat dengan posisi di atas atau dalam kendaraan. Itu jawabannya. Jadi pertanyaan apa yang kita lihat? Jadi ini gambar seperti yang tertera ya. Jadi orang duduk sholat pada duduknya, posisi duduk. Kemudian sholat di atas kendaraan. Itu jawaban daripada kelompok 1 ya. Kemudian kelompok yang dimaksud dengan sholat fardu dalam kondisi tertentu ya. Jadi berikan jawaban supaya kelompok yang lain bisa mendengarnya pada hasil diskusi kalian dengan kelompoknya ya, dengan dirinya. Ya, mulai. Sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jawaban adalah salah satu wajib yang disesuaikan dengan keadaan khusus yang dialami pada seseorang. Ya, nah itu ya jawabannya di saat apa namanya sholat fardu dalam kondisi tertentu khusus yang dialami oleh seseorang ya. Jadi boleh dengan cara duduk ya. Nah, ini sesuai dengan gambar yang kalian pahami ya. Jadi duduk, posisi duduknya itu di dalam kendaraan itu posisi duduknya yaitu
menghadap kiblat. Ketika mobil itu menghadap kiblat, baru di situ kalian takbir. Ya, kalian takbir, tapi sebelum takbir, apabila wudhunya tidak ada, kalian boleh tayamum di dalam mobil itu. Tayamumnya pakai debu yang nempel di bodi mobil. Pasti di bodi itu ada debu ya, debu yang halus. Dan di situ kalian tempelkan tangan untuk sebagai alat tayamum, pengganti dari wudhu ya. Pengganti dari wudhu boleh dengan pakai tayamum. Jadi ini dalam kondisi tertentu ya, bukan dalam kondisi normal. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan mobil itu akan bisa berhenti karena macam-macam karakter supir ya. Ada yang tidak berhenti, ada yang berlaju terus ya tanpa kenal waktu. Itu macam-macam keadaan supir ya, yang mengemudi suatu bis ya. Teman kita naik itu bukan milik pribadi ya, ini kita naik kendaraan umum ya, seperti bis-bis besar itu, maka supirnya tidak menentu ya. Ada yang berhenti, ada yang tidak berhenti. Maka ketika ada waktu di dalam kendaraan itu, maka apabila wudhunya tidak ada, boleh kita pakai tayamum. Tentu tayamum ini pernah sebelum kita akhiri, Pak Guru tanya jawab dulu ya. Ada tanya jawab sedikit itu seputar apa yang telah kita pelajari ya. Jadi sekarang Pak Guru menanya kalian ya, jika seseorang sedang dalam keadaan sakit atau tidak bisa berdiri ya, apakah dia tetap wajib sholat atau tidak? Ya, dijawab oleh kelompok B, hadir ya, kelompok B ya. Ya, tetap wajib ya, sholat sendiri dulu atau makan kembali. Ya, jadi tetap wajibnya sholat itu tetap wajib kita laksanakan walaupun dengan duduk, walaupun dengan berbaring ya, bagaimanapun keadaan kita ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sampai di mana pemahamannya ya? Yang kedua, perhatikan Pak Guru soal yang Pak Guru berikan. Kapan seseorang itu dibolehkan untuk melakukan sholat dengan jamak? Kapan seseorang dibolehkan menjamak sholat atau mengumpulkan sholat yang dua waktu dikumpulkan menjadi satu waktu? Dijawab oleh kelompok C ya. Saat sedang berpergian jauh atau dalam kondisi darurat, misalnya hujan lebat atau sakit berat. Ini ya. Jadi ini itu jawabannya ya. Ini jawab ini Pak Guru acak ya, tidak berurutan. Saya Pak Guru acak bagaimana pemahamannya tadi setelah apa yang Guru terangkan ya. Jadi kalian alhamdulillah bisa memahami apa yang Pak Guru jelaskan ya. Apa penjelasan tentang sholat dalam kondisi tidak tertentu. Kemudian yang terakhir, Pak Guru berikan satu pertanyaan, apakah yang dimaksud, apakah cara melakukan, bagaimana cara kita melakukan sholat sambil berbaring, yang dijawab oleh kelompok yang pertama. Seperti apa? Dilakukan dengan berbaring kiri ke kanan atau terlentang dan menggunakan isyarat kepala atau mata untuk rukuk dan sujud. Itu ya, itu caranya ya. Sampai di sini ya, karena waktu kita sudah cukup ya, lumayan ya. Sekarang sebelum kita akhiri, mari kita bersyukur, berdoa pada Allah atas apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memperoleh ilmu yang barokah, bisa kalian amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal kalian, sebagai bekal kita menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita pada kali ini, yaitu dengan kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Sebelumnya kami minta ketua kelas yaitu Muhammad Abzal Qadir yang memimpin doa.
sebagai penutup dari semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, hadir diberikan aba-aba dulu pada teman-temannya untuk melakukan doa sebagai penutup ya. Ya, mulai berdoa. Bismillah.